Begitu banyak kaum muslimin yang merindukan Ramadan. 11 bulan lamanya dia merindukan Ramadan, tetapi angan-angannya didahului oleh kematiannya, sehingga dia tidak bertemu dengan bulan yang mulia ini. Maka ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ini berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat Id, mungkin ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan terkait tentang tata cara sholat Id. Yang pertama, sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Adapun yang pertama, niat
dalam hati. Kemudian setelah itu kita bertakbir, namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita ada takbir tambahan, takbir zawaid namanya, itu sebanyak 7 kali. Dan di sela-sela takbir ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud untuk membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ketika takbir zawaid boleh kita mengangkat tangan, boleh juga kita tidak mengangkat tangan. Kemudian nanti setelah membaca Al-Fatihah dan suratan, kita ruku, sujud dan seterusnya. Di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud kita juga ada takbir. Kemudian ada 5 tambahan takbir, namanya juga takbir zawaid, dan sama seperti yang di rakaat pertama. Naam, istawu wastaqimu wa'tadilu. Shaf lurus dan dapatkan lurus, harapan yang shaf adalah kesempurnaan dari sholat. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, silakan dirapatkan shafnya. Jangan tinggalkan celah kosong. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La junaha 'alaihinna fi abaihinna wala abnaihin wala ikhwanihin wala abnai ikhwanihin wala abnai akhwatihin wala nisaihin وما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سكفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terdengar suara takbir, terdengar suara tahlil dan tahmid di seluruh penjuru dunia, maka menunjukkan bahwasanya hari raya telah tiba dan Ramadan telah selesai. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan berlalu, maka marilah kita merenungkan berbagai renungan yang ini akan menjadikan pelajaran untuk kita semuanya sebagai bekal untuk mengarungi hidup di dunia yang fana ini. Adapun renungan yang pertama ma'asal muslimin adalah bahwasanya hendaknya kita semuanya senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan berpuasa, ibadah puasa di siang hari, bisa mengerjakan sholat bersama kaum muslimin di malam hari, bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Yakinlah semua itu adalah karena pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang mukmin, seorang muslim merasa bahwa dirinya sendiri yang mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Janganlah seorang mukmin dia merasa bahwa dengan kekuatannya, dengan kemampuannya dia bisa memperbanyak membaca Quran, dia bisa berpuasa di siang harinya, dia bisa salat malam di malam harinya. Yakinlah ma'asal muslimin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan, semua itu adalah karena pertolongan Allah, kasih sayang Allah, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah serta pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita bisa melaksanakan puasa di siang terik matahari yang begitu panas. Mustahil kita bisa melangkahkan kakinya untuk menghadiri sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Maka bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan inilah yang dilakukan, yang diucapkan oleh para penduduk surga ketika mereka telah memasuki surga. Allah menggambarkan ucapan penduduk surga, wa qalu alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para penduduk surga mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kami sehingga kami bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami tidak bisa mendapatkan hidayah untuk bisa memasuki surga jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Allah masih memberikan kita hidup, memberikan kita napas sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini. Begitu banyak kaum muslimin yang merindukan Ramadan. 11 bulan lamanya dia merindukan Ramadan, tetapi angan-angannya didahului oleh kematiannya sehingga dia tidak bertemu dengan bulan yang mulia ini. Maka ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ini berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun renungan yang kedua ma'asal muslimin, marilah kita merenungi makna daripada puasa yang kita kerjakan saat yang di bulan Ramadan yang lalu. Ramadan berpuasa, sebagaimana kita lakukan, seorang berpuasa itu menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, dan menahan anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya seorang muslim itu dia harus berpuasa sepanjang hidupnya. Dia tahan anggota tubuhnya, dia tahan lisannya, dia tahan matanya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup. Itulah hakikat dia berpuasa. Oleh karena itu,
Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala membagi puasa menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang meninggalkan makan, meninggalkan minum di siang hari, meninggalkan syahwatnya, seperti layaknya kita berpuasa saat yang telah kita lakukan. Dan yang kedua adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat, menjaga anggota tubuhnya selama dia hidup. Dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, dia tahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari rayanya orang yang seperti ini muslimin adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza idu fitrihi yauma liqa'a rabbih wa farhuhu bi ru'yatihi. Hari rayanya orang seperti ini adalah ketika dia bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian renungan yang ketiga, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Ramadan berlalu, hendaknya kita senantiasa menghadirkan rasa takut. Takut dengan amalan yang telah kita kerjakan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kita. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal yang telah kita kerjakan. Para salaf dahulu mereka bersungguh-sungguh untuk beramal dan menyempurnakan amalan mereka. Setelah itu mereka berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang banyak. Bahkan diriwayatkan para salaf terdahulu berdoa selama 6 bulan lamanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Dan mereka berdoa 6 bulan setelahnya itu agar Allah mempertemukan dia dengan bulan Ramadan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Kemudian setelah ia mendirikan pondasi Ka'bah, maka keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, Rabb kami, terimalah dari amalan kami. Sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati seorang muslim harus menghadirkan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, "Innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiq jama'a isaatan wa amnan." Sesungguhnya orang yang beriman memadukan dalam dirinya antara berbuat baik dan dia merasa takut kepada Allah. Dan orang munafik memadukan dalam dirinya antara dia berbuat kejahatan, kemaksiatan, tapi dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman tidak pernah merasa bangga dengan amalannya. Dia merasa takut jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, hati mereka takut, bergetar, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahadar rajul ladzi yazni wa yasriqu wa yashrabul khamra?" Apakah ayat tersebut menceritakan orang yang takut itu adalah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minuman keras? Maka Rasulullah mengatakan, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq. Sesungguhnya orang-orang yang takut dalam ayat tersebut adalah orang yang bersedekah, yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Dan dia salat, dia berpuasa, dia bersedekah, tapi dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, renungan yang berikutnya setelah Ramadan berlalu. Ramadan bukan akhir dari segalanya. Ramadan boleh pergi, tetapi ibadah tidak boleh berhenti. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk beribadah sampai kita mati. Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang termulia terbaik sejagat raya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, tetapi Rasulullah beribadah sampai kematian datang kepadanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh para sahabat yang dijamin masuk surga, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati, sampai kematian datang kepadanya. Maka kita sebagai seorang hamba Allah yang belum ada jaminan masuk surga,
marilah kita terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah keciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian di akhir khutbah ini, ma'asal muslimin, saya wasiatkan kepada seluruh kaum wanita, kaum muslimat yang hadir saat ini, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah auratnya, tutupilah auratnya, dan taatilah para suaminya. Sesungguhnya suami adalah surga atau nerakanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fangduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah wahai para wanita, bagaimana engkau bersikap kepada suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Maka ma'asal muslimin, muslimah, para wanita, hendaknya senantiasa menjaga aurat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya penduduk yang paling banyak di neraka adalah para wanita. Uritun nara fa idza aktsaruhan nisa. Aku ditampakkan neraka. Sesungguhnya paling banyak penduduknya masuk neraka adalah para wanita. Kenapa demikian? Ada sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Yakfurna, mereka kufur. Kenapa mereka kufur? Yakfurnal ashir. Mereka kufur dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Maka para wanita harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya. Ucapkanlah terima kasih, jazakallahu khairan, kepada suaminya yang telah memberikan nafkah selama ini. Pandai-pandailah bersyukur, berterima kasih kepada suaminya, sehingga tidak menjadi orang-orang yang termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah semuanya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Salat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, dan seluruh ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Walang inang Ustaz. Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Barakallahu fiik.
Allahumma minkum. Amin. Sehat ya. Amin. Insyaallah. Allah ala masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Amin. Taqabbalallahu minna wa salli ala Muhammad. Ustaz. Taqabbalallahu minna wa salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Doakan biar sehat ya. Amin. Oke. Lepasnya tidak. Khair, insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mana nih? Siap. Ke rumah mertua lah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Ke rumah mertua lu. Mana tadi ya? Nampak nggak? Yang telepon antum kemarin nak? Iya. Udah balik. Ya nggak apa-apa sekali-kali. Apa mana? Enggak ada guys. Ke rumah nanti ada miso.